Masih bersama kami di Presisi Siang. Saat banjir melanda sebuah daerah, anak-anak sering menjadikan genangan air sebagai tempat bermain. Namun tanpa pengawasan yang tepat, kegiatan ini tentu saja bisa berbahaya. Polisi di Kutai Barat lantas memberikan imbauan dan hiburan kepada anak-anak di tengah banjir yang melanda di wilayah mereka. Saat banjir melanda, tempat yang terlihat menyenangkan bagi anak-anak ini sebenarnya tidak aman jika digunakan untuk berenang tanpa pengawasan orang dewasa. Ketinggian air di beberapa lokasi bahkan mencapai leher anak-anak. Karena itu, polisi wanita bersama anggota Persit dan Bayangkari turun langsung ke sejumlah lokasi banjir di Kutai Barat. Salah satu tempat yang didatangi adalah Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa. Di sana, mereka memberikan edukasi kepada anak-anak yang bermain di genangan air banjir. Para orang tua diimbau untuk mengawasi buah hatinya saat bermain saat banjir. Anak-anak juga diminta agar lebih berhati-hati dan tidak bermain terlalu jauh atau dalam di tengah genangan banjir. Benar, pada hari ini kami beserta ibu-ibu Polwan dari Polres Kutai Barat, Ibu Bayangkari, Ibu Persit, Ibu PKK melakukan himbauan di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa kepada adik-adik korban banjir di kampung ini untuk mengedukasi dan memberi arahan supaya berhati-hati dalam bermain-main di dalam air, hati-hati terhadap arus yang kencang, binatang buas, maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami di sini memberikan bingkisan maupun balon dan melakukan permainan-permainan, melakukan tanya jawab kepada anak-anak korban banjir setempat. Tanggapan anak-anak di sini cukup senang dan semoga program ini dapat berjalan dan berkelanjutan. Sebelumnya kami Polwan dari Polres Kutai Barat didampingi dengan Ibu Bayangkari dan Ibu Persit. Kami bersama-sama menghimbau tadi untuk kegiatannya anak-anak yang berenang nggak apa-apa, tapi harus tetap waspada. Terus juga kami melakukan tadi menghibur mereka gitu kan, agar tetap happy walaupun dalam keadaan yang seperti ini gitu. Terus tadi kami juga ada membagikan sedikit bingkisan dan memberikan balon untuk menghibur mereka, anak-anak di sini korban banjir. Sejumlah anak mengaku senang atas kehadiran polisi yang memberikan hiburan. Apalagi ada hadiah berupa balon serta bingkisan seperti dalam acara ulang tahun. Kegiatan ini bagian dari komitmen Polri hadir untuk masyarakat. Banjir di Kutai Barat setidaknya merendam 8 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Kondisi ini sudah bertahan selama sepekan. Warga telah mengantisipasi kondisi ini dengan membangun rumah panggung. Dan petugas juga telah menyiapkan posko evakuasi bagi yang ingin mengungsi. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih Bu Polwan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kegiatan trauma healing untuk anak-anak yang menjadi korban banjir, sudah terhubung dengan Kapolsek Muara Lawa, Ibda Rinto S. Simanjuntak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak, seperti apa kondisi banjir saat ini? Apakah sudah ada tanda-tanda banjir mulai surut? Ya, terima kasih, Mas. Kondisi banjir di Kecamatan Muara Lawa saat ini sudah berangsur-angsur dalam 3 hari ini mengalami penurunan dari paling tinggi 1,8 cm, saat ini sudah menjadi 60 cm. Demikian, Mas. Pak, bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir? Dan seperti apa kondisi warga di posko pengungsian? Ya, terima kasih, Mas. Kondisi warga saat ini yang mengalami kondisi banjir ada sekitar 88 warga yang mengalami
sakit, dan kami dari Polres Kutai Barat telah mendirikan posko kesehatan bergabung bersama Puskesmas Kecamatan Muara Lawa, dan saat ini kondisi pengungsi berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing, Mas. Pak, banyak anak yang ikut terdampak. Seperti apa bentuk perhatian Polri kepada mereka? Bentuk perhatian dari Polwan Polres Kubar beserta Ibu Bayangkari dan Ibu Persit yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini telah melaksanakan kegiatan human healing untuk memulihkan trauma terhadap anak-anak korban kebanjiran, Mas. Pak, selain posko kesehatan, apakah ada antisipasi supaya masyarakat terhindar dari penyakit? Ya, benar, Mas. Kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar yang terdampak maupun yang terkena banjir agar tetap menjaga kesehatan, tetap berhati-hati terhadap arus listrik yang sampai saat ini masih menyala, Mas. Oke, baik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ketika menghadapi banjir? Pesan dari kami kepolisian Polres Kutai Barat agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dan berhati-hati terhadap arus listrik yang saat ini belum padam, karena kegiatan masyarakat sampai saat ini tidak terganggu, dan hati-hati terhadap binatang buas seperti ular maupun buaya dan anak-anak yang bermain di banjir agar waspada terhadap arus air. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kapolsek Muara Lawa, Ibda Rinto S. Simanjuntak atas informasinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Polder TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, Mas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di wilayah pegunungan Papua, Satuan Tugas Polisi Sahabat Anak dan Pelajar, Polres Yalimo, menggelar kegiatan belajar bersama anak-anak di distrik Elelim. Kegiatan ini fokus pembelajaran pada materi berhitung cepat. Personel Satgas Si-Ipar menggelar kelas terbuka di Balai Kampung. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan metode belajar interaktif, anak-anak diajarkan teknik berhitung dasar secara cepat, mulai dari penjumlahan hingga perkalian. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga dan orang tua. Selain menjadi bagian dari program polisi Sahabat Anak, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan karakter anak sejak dini. Dengan semangat membangun masa depan generasi muda Papua, Satgas Si-Ipar Polres Yalimo berkomitmen untuk terus hadir, mendampingi dan mendukung pendidikan anak-anak di daerah pedalaman. Dari Humas Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV. Guna menghadapi Hari Buruh Nasional atau May Day, Polda Maluku Utara menggelar simulasi penanganan unjuk rasa dengan mendatangkan instruktur khusus dari Korps Brimo Polri. Berikut laporan Bribda Mailia. Pemirsa, datangkan tim dari Korps Brimo Polri. Polda Maluku Utara menggelar latihan gladi posko dan tactical floor game serta pengamanan unjuk rasa dalam rangka persiapan pengamanan May Day di Maluku Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan May Day di Maluku Utara, Polda Maluku Utara melakukan latihan intensif pengendalian massa sebagai bentuk komitmen dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap terkendali. Latihan ini dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Maluku Utara AKBP Teguh Karyadi dan menghadirkan pelatih khusus dari Korps Brimo Polri untuk memberikan pembekalan kepada para personel. Personel tersebut dilatih secara teknis di lapangan mengenai berbagai taktik pengamanan, termasuk koordinasi antar unit, komunikasi yang efektif, hingga pengambilan keputusan cepat di situasi yang dinamis. Tahapan pengamanan disimulasikan mulai dari pencegahan eskalasi hingga tahap konsolidasi pasca aksi massa. Semua telah dilakukan untuk menjamin kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan. Pelatihan ini merupakan strategi fungsional Polda Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan personel di lapangan
agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polda Maluku Utara siap mengamankan rangkaian peringatan May Day serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Satres Narkoba Polresta Bogor Kota tangkap pengedar obat keras ilegal di kebun kopi pada Rabu 23 April 2025 pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan seorang pria berinisial J, warga Kebon Kopi, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, yang diduga kuat terlibat dalam peredaran obat keras tertentu atau OKT tanpa izin resmi. Penangkapan dilakukan pada Rabu malam 23 April 2025 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan dari masyarakat. Dalam operasi penindakan yang dipimpin oleh unit Opsnal 1 Satres Narkoba, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 470 butir obat jenis tripexifenidil, 70 butir tramadol, serta uang tunai sebesar Rp100.000 yang diduga merupakan hasil transaksi penjualan OKT. Barang-barang tersebut ditemukan dalam lemari kamar tamu kediaman tersangka. Berdasarkan pengakuannya, tersangka memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari wilayah kawasan Tanah Abang seharga Rp1.200.000 dan telah 5 kali melakukan pembelian serupa untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan pribadi. Saat ini tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Satres Narkoba Polresta Bogor Kota guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tersangka disangkakan melanggar ketentuan pasal 196 dan atau pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur larangan pengedaran obat tanpa izin edar resmi. Polresta Bogor Kota menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya, serta mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dari Humas Polres Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.